Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu di bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, halaman 102 sampai dengan halaman 104. Kita mulai soal 1 pada gambar di bagian atas ini. Jelaskan mengapa sudut C sama dengan sudut D. Jadi di sini ada gambar kenapa ini sudut C sama dengan sudut D. Ini sama dengan ini. Kita jawab. Jadi di sini sudut C sama dengan 180 derajat, jadi ini sudut C ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut B. Kenapa? Karena ini adalah berpelurus. Berikutnya, sudut D juga berpelurus dengan sudut B. Maka sudut D juga sama dengan 180 derajat kurang sudut B, karena ini berpelurus. Kalau dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut C ini sama dengan sudut D. Dan inilah yang disebut juga dengan sudut bertolak belakang. Jadi, perlu diingat, sudut yang bertolak belakang seperti ini besarnya adalah sama. Soal 2. Pada gambar di sebelah kanan tampak 3 garis berpotongan di satu titik. Carilah besar sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi berapa ini besarnya? Ini besarnya berapa, B dan C berapa. Perlu diingat bahwa kalau ada 2 garis atau lebih berpotongan di salah satu titik, jadi berpotongan di satu titik, maka di dalamnya akan terjadi pertama sudut bertolak belakang seperti tadi nomor 1. Ini besarnya sama. Yang kedua, sudut berpelurus. Nah, seperti ini. Jadi ini tambah ini itu 180 derajat karena ini berpelurus. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal 2 ini, gambar ini, kita harus tahu hubungan dari sudut bertolak belakang dan sudut berpelurus. Kita jawab, mulai kita cari besar sudut A. Sudut A ini 45 derajat. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudut bertolak belakang besarnya adalah sama. Jadi ini sama besarnya, yaitu 45 derajat. Sini kita kasih keterangan karena bertolak belakang dengan sudut 45 derajat. Berikutnya sudut B. Berapa besar sudut B? Nah, kita lihat ini sudut B ini berpelurus. Jadi B tambah A tambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sekarang kita cari bahwa sudut B yaitu besarnya 180 derajat kurang sudut A tambah 60 derajat. Kurang 60 derajat tambah sudut A. Jadi sudut B sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat tambah 45. Kebetulan ini tadi sudut A adalah 45 derajat. Kita cari sudut B sama dengan 180 kurang dengan 105. Jadi ini dijumlahkan dapat 105. Kita perlu kurangkan sudut B berarti
75 derajat. Jadi besarnya ini adalah 75 derajat. Lanjut di sudut C. Berapa besar sudut C? Kita lihat hubungan ini C dengan ini 60, yaitu saling bertulang belakang. Berarti sudut C ini besarnya adalah 60 derajat. Karena bertolak belakang dengan ini 60 derajat. Berikutnya soal 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan gambar di sebelah kanan. Pertama, tentukan sudut yang sehadap dengan sudut C. Sudut C di sini adalah ini. Menghadap di sini berarti yang menghadap yang sama dengan sudut C adalah sudut G. Berikutnya, tentukan sudut dalam berseberangan dari sudut F. Yang dimaksud dengan dalam berseberangan yaitu ini seperti ini, F dan D. Jadi kita misalkan ini jalanan, ini sudutnya, berarti ini namanya sudut dalam berseberangan. Ini dengan ini. Nah, sehingga kita jawab di sini, sudut dalam berseberangan dari F adalah sudut D. Berikutnya, pada gambar di kanan, tentukan garis-garis yang sejajar, nyatakan jawabanmu dengan menggunakan simbol garis-garis sejajar. Selain itu, dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Kita jawab di sini. Pertama, garis-garis yang sejajar adalah ini. Garis ini dengan ini, yaitu L sejajar dengan N. Kenapa ini sudut yang sehadap ini besarnya sama-sama 60. Makanya ini garis dengan ini sejajar. Kita kasih simbol seperti ini. L sejajar N. Sudut yang besarnya sama tentunya adalah sudut X dan sudut Z. Nah, ini tentu sama dengan ini. Kenapa? Karena ini tadi sejajar dengan ini. Soal 5. Pada gambar di kanan, sudut A sama dengan sudut B. Jadi ini sama besarnya ini dalam berseberangan ini. Kebetulan garis L dan M ini adalah sejajar. Makanya ini dengan ini adalah sama besar. Dijelaskan seperti berikut. Isilah kotak dengan sudut-sudut yang tepat. Sudut-sudut sehadap yang dibentuk garis-garis sejajar besarnya sama, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Jadi A ini sama dengan sudut C. Kemudian, karena sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama, maka sudut C sama dengan sudut B. Berdasarkan 1 dan 2, maka sudut A sama dengan sudut B. Jadi A ini sama dengan B. Oke, berikutnya soal 6. Pada gambar di kanan diketahui garis L sejajar M. Carilah besar sudut X dan sudut Y. Kita jawab. Pertama, kita cari besar sudut X. Sudut X ini adalah ini. Kemudian garis L dan M ini sejajar, berarti sama dengan ini. Karena sudut dalam bertolak belakang, yaitu besarnya 100 derajat. Karena sudut dalam berseberangan. Jadi ini dengan ini dalam berseberangan itu besarnya sama. Berikutnya, sudut Y ini dalam berseberangan dengan ini 55 derajat. Jadi besarnya adalah 55 derajat. Kenapa? Sudut dalam berseberangan. Berikutnya soal 7 pada gambar berikut. Jika L sejajar M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Kita gambar 1. Kita cari dulu ini. Bagaimana hubungannya dengan ini? Kita lihat. Ini dan ini sehadap, berarti sama dengan ini, sehingga untuk mencari sudut X ini sama 180 kurang 50 derajat.
sama dengan 130 derajat. Jadi besarnya sudut X adalah 130 derajat. Kemudian soal 2, berapakah besar ini sudut X? Kita lihat ini dengan ini adalah sejajar, kemudian dipotong garis ini dengan ini berarti dalam berseberangan, berarti sama besar. Sehingga sudut X itu besarnya yaitu 120 derajat. Karena sudut dalam berseberangan dengan ini 120 derajat. Kemudian Y juga kita cari berseberangan dalam dengan ini. Nah, sedangkan ini berpelurus, berarti sama caranya 180 kurang 140. Yaitu 40 derajat. Jadi besar sudut Y sama dengan 40 derajat. Soal 8. Pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A tambah sudut D sama dengan sudut 180 derajat, maka jelaskan mengapa L sejajar dengan M. Kita jawab sini, jika sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat, sudut A sama dengan 180 derajat kurang sudut D. Sudut C sama dengan 180 derajat juga kurang sudut D. Sehingga sudut A sama dengan sudut E, sudut dalam berseberangan. Maka garis L sejajar dengan M. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.